Selamat siang teman-teman. Cuacanya panas banget. Panas sekali cuaca di Bekasi teman-teman. Wah, ini kebetulan saya lagi ada di Disdukcapil Kota Bekasi. Lagi ada urusan dokumen teman-teman. Ini sudah hari ke berapa saya kesini? Hari ke 5. Dari Senin sampai sekarang nih belum kelar-kelar. Aduh, beginilah kalau namanya pengurusan dokumen, ya begini mungkin. Tidak bisa bilang apa karena keterbatasan kita, karena kita memang tidak mengerti. Karena ketidakmengertian itu yang membuat jadi begini. Tapi mau bagaimana, diusahakan biar bisa kelar. Kalau tidak bisa ya udah pasrahkan. Begitu teman-teman. Ya, baru saja saya keluar dari kantor Disdukcapil. Dan sekarang saya akan menuju ke Pondok Timur, begitu teman-teman. Jadi tidak main kemana-mana karena kepentingan saya di sini hanya untuk pengurusan dokumentasi, tidak lebih daripada itu. Begitu teman-teman. Nah, ini saya sudah memasuki jalur utama kayak ini teman-teman. Belok ke kanan, saya memasuki jalur utama dari salah satu jalur utama lah, boleh dibilang begitu. Cuma saya tidak mengerti nama jalan-jalan apa ini. Oh, Jalan Haji Juanda. Ya, belok ke kanan menuju Jalan Haji Juanda. Situasi lalu lintas sedikit lengang mungkin ini teman-teman. Mungkin ini karena waktu belum bubaran kantor, ditambah sekolah masih tatap muka, sekolah masih online mungkin. Jadi situasi di jalur utama yang biasanya padat jadi sedikit lebih lengang. Nah, ini kantor tadi yang saya kantor Disdukcapilnya tadi yang saya mengurus dokumen istri sebenarnya, karena dokumennya betul-betul sangat minim. Begitu teman-teman. Ya, namanya menjadi suami yang baik. Nggak tahu lah orang menilai saya seperti apa. Yang jelas saya punya kepentingan terhadap dokumen-dokumen istri untuk
sebenarnya. Kalau hal lain sih saya kembali kepada suratan takdir begitu. Ini hari kali ini, tahun ini, tahun 2021 ini, sejujurnya itu kedatangan saya di Bekasi adalah sebuah keterpaksaan, teman-teman. Keterpaksaan itu dikarenakan dokumen-dokumen dari istri yang tidak lengkap, jadi harus saya urus sehingga anak memiliki dokumen resmi dari pemerintah. Sebab kalau bukan terpaksa mungkin saya lebih tinggal di Bali, berhubung susah cari peluang. Sebenarnya sih harapan di sini itu juga berharap kita bisa membuat suatu usaha yang mungkin bisa menghasilkan kesejahteraan. Jadi menghasilkan pundi-pundi yang bisa membuat kita jadi lebih nyaman gitu, teman-teman. Ya maksudnya biar bisa bayar utang kayak, atau untuk kebutuhan hidup kayak, dan lain sebagainya, atau untuk tabungan kayak. Namun harapan itu kayak si pupus, teman-teman. Kenapa sewaktu di Bali saya sudah mengingatkan bahwasanya sesampai di Bekasi kita harus melakukan pergerakan yang mungkin boleh dibilang ekstrim lah, demi kelangsungan perekonomian yang sementara menurut pandangan saya di Bali sudah ada penurunan yang signifikan. Namun harapan itu tidak bisa dijadikan realita, dijadikan hal yang memenuhi harapan saya, dikarenakan ternyata semangat yang saya lihat dari seorang istri itu tidak menunjukkan kebangkitan yang sangat berarti menurut saya. Jadi masih adem begitu, adem ayam gitu, susah dijadikan ukuran untuk memancing apa yang menjadi cita-cita saya ketika merencanakan berangkat di tahun ini ke Bekasi. Di samping memang untuk tujuan utamanya itu ya pengurusan dokumen itu sendiri. Namun ya untuk memaksakan keinginan saya ke istri itu tidak bisa saya lakukan, sebab tidak ingin ada ketersinggungan dari pihak yang
yang tidak berkenan begitu teman-teman. Ya mau gimana lagi, kita sudah berusaha tetapi kenyataannya tidak bisa kita penuhi. Ya mau tidak mau harus menerima itu sebagai sebuah hasil yang kembali kita kepada suratan tangan, garis tangan. Nah teman-teman nih, kayak ini saya mau masuk ke jalur rawa, rawa semut kayak ini kalau tidak salah. Secara pribadi saya tidak mengenal situasi di Bekasi teman-teman. Jadi karena saya masuk ke sini juga baru-baru, jadi tidak dengan benar, tidak dengan fasih memahami situasi di kota Bekasi. Cuma ini kota Bekasi ini betul-betul unik. Setiap ada perempatan selalu ada yang ada pengamen, ada yang nyapuin tidak punya kendaraan, artinya membuat jadi duit gitu teman-teman. Aduh, ini ada ambulans tapi mobil itu tidak mau jalan, padahal harusnya ambulans itu diutamakan. Ya begitulah cerita di kota Bekasi ini. Unik teman-teman, unik dan banyak hal-hal yang mungkin kalau di Bali awam bagi kita, tapi kalau di sini lumrah. Ya orang mau mengais rezeki memang macam-macam. Kembali ke rencana saya yang jadi sebuah opsi yang kedua. Opsi pertama itu adalah mencari dokumen dari istri. Opsi yang kedua adalah mencoba melirik bidang usaha yang bisa dikembangkan di sini. Namun apa daya, karena kita bukan orang sini, ditambah skill kita yang pas-pasan dan sumber modal yang sangat terbatas, menjadikan pupus. Boleh saya bilang pupus lah. Kenapa boleh saya bilang pupus? Karena setelah hampir 1 minggu, 6 hari ini kayaknya nih, atau 5 hari saya ada di Bekasi, ternyata pergerakan untuk membangun perekonomian itu tidak bisa berjalan begitu teman-teman. Nah ini kita sudah ada di jalur, kalau tidak salah ini jalur Kalimalang teman-teman, kalau tidak salah ya, karena di kanan jalan, di kanan saya itu ada Sungai Kalimalang. Situasi lalu lintas sepertinya mulai memadat ini, mulai padat ini. Apa masa-masa sekarang ini
masih normal perekonomian di Bekasi ini, saking ya lumayan ramai lah boleh dibilang. Ya mudah-mudahan bisa kembali normal, jadi perekonomian masyarakatnya bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Begitu teman-teman. Lumayan ramai teman-teman, lumayan ramai. Ya mungkin tidak seramai terakhir saya ke sini tahun 2019, sekitar bulan-bulan ini juga, April Mei ini juga saya ada di Bekasi 2019 sebelum pandemi ini melanda dunia. Situasinya bila dibandingkan dengan saat ini mungkin ada penurunan ini teman-teman, boleh dibilang ada penurunan kepadatan lalu lintas mungkin. Nah ini saya akan memasuki arah ke perumahan yang sementara saya tinggal. Nah, ini kalau kita ke kanan ini adalah jalur menuju ke jalan tol yang arah Cikampek kalau tidak salah. Oh ya benar, arah Cikampek. Jadi kalau kita keluar mau menuju Pantura ya bisa lewat sini, lewatnya sana. Nah kalau ini adalah tol layangnya teman-teman, di atas itu tol layangnya. Nah kalau ini ke kanan ini adalah arah ke Jakarta kalau tidak salah ya. Jadi tol menuju arah Jakarta, masuknya lewat sini, begitu teman-teman. Situasi di sini lumayan ramai juga nih. Belakangan untuk arah ke perumahan itu memang sedikit ramai di sini jalur lalu lintasnya. Tidak seperti di awal saya mengenal Bekasi yang jalur ini masih belum se-crowded sekarang, tapi sekarang sudah mulai sesak, mungkin karena banyak perumahan di depan sana, jadi arus lalu lintasnya jadi bertambah padat. Begitu teman-teman. Nah itulah sedikit gambaran situasi di Bekasi. Nah ini teman-teman bisa lihat terutama di perempatan atau pertigaan yang sering ada keluar masuk kendaraan, cenderung membuat kemacetan yang saya tahu begitu teman-teman. Ini mungkin karena belum jam untuk jamnya untuk pulang kantor, atau memang mereka sudah pulang lebih awal, jadi arus lalu lintasnya sedikit lebih lancar. Nah ini kembali, nah ini tadi saya lihat karena ada kerusakan jalan.
ada jalan yang sedikit rusak sehingga menimbulkan jajaran dari kendaraan yang ada di jalur ini, teman-teman. Nah, sebentar lagi saya mau memasuki jalan perumahan tempat sementara saya menginap gitu, karena duit buat sewa hotel kagak bisa nih. Kalau sampai sewa hotel umpamanya nih bisa-bisa bangkrut ini. Terlebih dengan kondisi sekarang ini, aduh, betul-betul bikin bangkrut dah, asli. Hanya menumpang nginap aja bisa kita jadi bangkrut, apalagi mau nginap di hotel. Tapi ya begitulah. Begitulah, susah bagi kita untuk membuat sesuatu yang terbaik, walaupun sudah mengusahakan semaksimal mungkin, namun ya keadaan yang memaksa harus seperti ini. Ya, kalau saya pribadi sih menyerahkan segala sesuatunya ke Sang Pencipta, begitu teman-teman. Ini termasuk situasinya lancar juga teman-teman, kalau boleh saya menarik sebuah garis kesimpulan. Kapan saya pernah jalan-jalan, sepertinya daya beli di sini juga mulai berkurang kayaknya teman-teman. Walaupun banyak ada warung-warung yang mengesankan bahwa ekonominya bergeliat, namun kenyataan yang saya lihat itu sepi juga, mereka sepi pembeli juga. Enggak lah sampai orang pada berjejalan gitu. Cuma kan karena saya lihat sesaat doang, jadi pastinya saya juga tidak tahu. Nah, ini jalan yang rusak tuh teman-teman. Nah, ini yang bikin antrian di belakang tadi. Nah, kalau lewat ini, setelah lewat ini jalurnya jadi sedikit lebih lancar, begitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa ini lihat nih, lancar sekali. Oke teman-teman, saya kira saya cuma ingin melihat situasi di kota tadi, karena kita sudah memasuki jalur perumahan. Ya, saya kira cukup cerita saya untuk hari ini. Nanti kalau ada yang cerita yang lebih dahsyat, kita bisa cerita-cerita lagi. Sampai jumpa, selamat sore, selamat beraktivitas yang masih beraktivitas, selamat beristirahat yang sudah beristirahat. Semoga tetap selalu sehat dan ceria selalu. See you next time teman-teman.